Ya, pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Dian Siswadi, Kepala Desa Segerongan yang saat ini sedang banyak diperbincangkan oleh warganet, termasuk juga yang berada di luar Lombok Barat ataupun luar Kota Mataram. Kades Segerongan ini berbicara Desa Segerongan ya, boleh saya informasikan sedikit, itu adanya di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dan saya rasa Pak Kades sebelum viralnya Pak Kades saat ini masih banyak yang belum mengenal gitu ya, Desa Segerongan itu di mana sih? Tapi setelah melihat informasi-informasinya mengenai Pak Kades, sepertinya banyak sudah mengenal Desa Segerongan sejauh ini ya. Betul. Tapi kalau tanggapan dari sesama Kades gimana Pak? Ya beragam. Beragam juga. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Intinya ini kan masalah rambut ini kan style, privacy gitu jadi ya. Jadi personal ya. personal. Jadi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Ya, ini hanya bentuk bagaimana kita mempromosikan potensi-potensi yang ada di Desa Segerongan. Dan saya rasa tidak mengganggu kinerja saya sebagai kepala desa. Tidak Intinya mengganggu, gitu. intinya ya, seperti itu ya, tidak mengganggu kinerja sebagai seorang kepala desa. Oke, tidak mengganggu kinerja sebagai seorang kepala desa, baik. Tapi ada dibahas-bahas juga mengenai kode etik. Tadi Pak Kades juga sudah mengatakan tidak ada pembahasan yang lebih khusus mengenai gaya rambut masuk dalam kode etik. Tapi ada panggilan katanya dari Kadis DPMD, Pak Kades, gimana itu? Sejauh ini belum ada surat resmi yang kami terima, gitu jadinya dan sampai hari ini ya belum ada panggilan yang saya terima seperti itu. Belum ada panggilan yang diterima ya? Belum ada panggilan diterima secara resmi. Belum ada panggilan resmi. Oke. Gitu ya. Kalau dari instansi-instansi terkait, tanggapannya gimana juga? Tanggapannya ya berbagai macam gitu, karena kan itu biarkan saja mereka bertarung di angkasa. Bertarung di angkasa. Kalau Pak Kades sih selo-selo aja ya. Sekali lagi selama tidak mengganggu kinerja. Tidak. Tapi yang namanya netizen juga pro dan kontra. Betul. Salah satunya juga yang saya tonton yang viral juga adalah Pak Kades yang sedang mengaji ya, yang sedang cek sound di masjid gitu kan. Dan itu banyak penontonnya juga ya di salah satu aplikasi media sosial. Pak Kades ini boleh tahu lulusan mana latar belakang pendidikannya? Saya SD di SDN 3 Bertais, saya SMP di SLTP 7 Narmada, saya SMA di SMA 3 Lingsar, yang sekarang menjadi SLTP 1 SMU 1 Lingsar, ya, dan saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Bina Madani di Tangerang, dan S1-nya, S2-nya saya selesai di Jakarta juga, Magister Manajemen di sana. Oke, jadi latar belakang pendidikannya agama Islam ya, di Universitas Islam begitu ya. Ada juga yang mengatakan sastra Arab Pak Kades, bener nggak sih? Pak Kades ini katanya pinter bahasa Arab juga, gimana ceritanya tuh? Karena dulu di pondok pesantren itu kita kan tinggal di sana di pondok pesantren. Jadi ada program dari pondok pesantren itu Hidmatul Ma'had. Jadi kita diam di situ. Hidmatul Ma'had itu adalah mengabdi untuk pondok pesantren. Jadi karena kita tinggal di pondok pesantren, keseharian kita menggunakan bahasa Arab. Jadi kita mau tidak mau harus belajar di sana gitu. Luar biasa. Jadi Pak Kades ini ingin menunjukkan ya, seperti itu ya, boleh saya simpulkan, bahwa cover seseorang itu tidak selamanya begitu ya, tidak selamanya buruk kalau misalnya kita berpenampilan. Jangan menjudge buku dari covernya begitu. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalnya ada tindak lanjut dari informasi tadi panggilan Kadis DPMD, misalnya apa yang akan Pak Kades lakukan, apa yang akan dijelaskan? Ya, saya harus melihat dulu apa maksud tujuannya memanggil gitu kan. Apakah ada nggak pelanggaran-pelanggaran etika dan lain sebagainya. Dan saya baru saja berpikir rambut ini etikanya ya, kalau rambut yang tidak melanggar etika itu seperti apa? Kan gitu ya kalau kita pelanggaran etika pada rambut. Lalu rambut yang tidak melakukan pelanggaran etika itu seperti apa? Kan harus kita buka dulu. Oke, itu harus ditegaskan juga pastinya. Ya, dan juga ini kan bukan saya juga yang rambutnya begini, kan ini banyak kan tukang cukur rambutnya harus dipanggil juga, kan begitu lah, tukang semir rambutnya kan harus dipanggil juga. Gitu. Luar biasa memang ya Pak Kades yang satu ini. Oke, tapi kalau berbicara desa, ini salah satu langkah untuk mempromosikan desa tadi Pak Kades bilang ya. Sejauh ini kan udah 3 bulan Pak Kades, berarti udah 4 tahun kepemimpinan, ada hal-hal lain dong yang dilakukan. Selain ini apa yang dilakukan? Ya,
Jadi kita kan harus punya visi ke depan. Jadi desa itu begitu kita jadi kepala desa, desa itu kita mau dibawa kemana? Oh, kalau bagian kesehatan kita sudah menyediakan mobil siaga, ambulan gratis, di mana masyarakat gratis kita antar kemana-mana sakit. Kita uruskan sakitnya. Yang kedua adalah kita bekerja sama dengan salah satu klinik kesehatan, yakni klinik Duman Indah. Di mana lansia yang tidak punya KTP, BPJS yang tidak tercover oleh program pemerintah, kita biayakan dari dana desa sehingga dia bisa berobat gratis, hanya menunjukkan KTP saja. Lansia-lansia ini yang rentan kepada penyakit. Yang kedua juga ada USG gratis juga bagi masyarakat miskin. Ada juga sekolah atau kelas ibu hamil. Bagaimana ibu hamil ini dia bisa merawat kehamilannya sampai melahirkan nanti supaya dia terhindar dari mitos. Kalau hamil itu suaminya itu harus gondrong. Kalau hamil itu tidak boleh makan udang. Jadi ada kelas ibu hamil yang kita siapkan pemerintah desa dengan puskesmas dengan dinas kesehatan. Selanjutnya juga masalah sampah kita siapkan roda 3 satu dusun satu roda 3 untuk mengangkut sampah. Dan ini berjalan. Dan selanjutnya juga kain kafan gratis bagi masyarakat yang meninggal dunia se-Desa Sigerongan. Dan ada satu lagi, kami punya balai mediasi Desa Sigerongan pertama di Indonesia yang tingkat desa, yang diresmikan oleh gubernur, bupati, ketua DPRD, kepala kejaksaan negeri, Kapolres, dan stakeholder yang lain yang semua hadir di situ sebagai wadah untuk masyarakat berdamai dari sengketa. Oke, ditahan lagi apa juga program yang sudah dilakukan oleh Pak Kades ini sehingga masyarakatnya juga saya baca ada masyarakat yang berkomentar juga di media sosial, itu Kades saya, selama kinerjanya baik kenapa enggak? Baik-baik saja, begitu tanggapannya. Ternyata memang banyak hal yang sudah dilakukan. Nanti kita akan lanjutkan lagi apa juga yang sudah dilakukan dan mungkin ada hal yang masih tertinggal begitu ya, sehingga Pak Kades memilih untuk menarik perhatian masyarakat dengan melakukan gaya nyetriknya seperti ini. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.